Jakarta terlihat kecil dari lantai 38. Aurelia Maheswari berdiri di balik dinding kaca ruang kerjanya, memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Dari atas sana, kendaraan tampak seperti semut. Sibuk, bergerak, hidup. Tidak seperti dirinya. 42 tahun. Kaya raya. Berpengaruh. Sendiri. Status janda melekat seperti bayangan. Bukan karena ia ingin dikenang sebagai perempuan yang kehilangan suami, tetapi karena sejak kepergian pria itu, hidupnya berhenti berkembang. Semua terasa berjalan, tapi tidak bernapas. Bu Aurelia, mobil tidak bisa digunakan, mesin bermasalah, ujar asistennya dengan wajah tegang. Aurelia menghela napas. Ia menatap jam tangannya. Rapat berikutnya sudah menunggu. Pesankan ojek online saja, katanya ringan. Seolah itu hal biasa. Padahal tidak. Itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia memilih duduk di belakang seseorang yang tidak ia kenal, tanpa supir pribadi, tanpa pengawalan. Beberapa menit kemudian notifikasi muncul. Driver menuju lokasi. Nama, Raka Pradipta. Aurelia tidak tahu bahwa nama itu akan ia ingat lama. Raka berhenti di depan gedung tinggi itu dengan jas hujan masih melekat di jaket hijaunya. Ia menengadah, menatap bangunan yang hanya biasa ia lihat dari kejauhan. Gedung orang-orang besar, gumamnya pelan. Ketika Aurelia muncul dari pintu lobi, langkahnya terhenti sesaat. Bukan karena penampilannya yang elegan, melainkan sorot wajahnya yang lelah. Perempuan itu tampak seperti seseorang yang membawa terlalu banyak beban. "Selamat sore, Bu. Saya Raka," katanya sopan. Aurelia menerima helm itu. Tangannya sedikit ragu. "Terima kasih," jawabnya singkat. Motor melaju menembus hujan. Tidak ada percakapan. Tidak ada musik. Hanya suara hujan yang memukul aspal dan ritme mesin yang stabil. Namun di balik keheningan itu, Aurelia merasakan sesuatu yang asing. Ia tidak merasa sendirian. Raka mengemudi dengan hati-hati. Sesekali ia melirik spion, memastikan penumpangnya nyaman. Aurelia memperhatikan itu. Hal kecil, tapi jarang. Ketika sampai di tujuan, Raka berhenti dan turun lebih dulu. "Sudah sampai, Bu. Hati-hati jalannya." Aurelia mengangguk. Sebelum masuk ke rumah, ia menoleh. Raka masih di sana, menunggu sampai ia benar-benar masuk. Hal kecil itu membuat dadanya hangat. Keesokan harinya, hujan kembali turun. Aurelia berdiri di depan gedung, kali ini tanpa ragu membuka aplikasi. Ketika nama driver muncul, alisnya terangkat. Raka Pradipta. Ia hampir tersenyum. "Selamat sore, Bu," sapa Raka. Sedikit terkejut tapi tetap sopan. "Kita bertemu lagi," ujar Aurelia. "Iya, Bu, mungkin rezeki," jawab Raka. Sederhana. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Tidak lagi sekaku kemarin. "Kerja sampai malam terus?" tanya Raka. Akhirnya. Aurelia terdiam sejenak. "Sudah bertahun-tahun?" Raka mengangguk. Tidak bertanya lebih jauh. Kalimat itu, sikap itu, tidak mengorek, tidak memaksa, membuat Aurelia ingin bicara lebih banyak. Dan tanpa ia sadari, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia mulai menantikan perjalanan pulang. Bukan karena tujuan, tapi karena orang yang mengantarnya. Di balik hujan dan helm hitam itu, dua dunia mulai saling mendekat. Pelan, nyaris tak terlihat. Namun jarak di antara mereka masih sangat jauh. Dan belum ada yang tahu bahwa perasaan ini akan menjadi ujian terbesar bagi keduanya. Perjalanan sore itu berbeda. Jakarta sedang macet parah. Lampu merah terasa lebih lama dari biasanya. Raka menghentikan motor di bawah flyover, melindungi mereka dari rintik hujan yang mulai turun. Aurelia memandang ke samping. Wajah Raka terlihat lebih jelas dari dekat. Garis lelah di bawah matanya, jahang yang tegas namun tidak keras, dan sorot mata yang tenang, seolah ia sudah berdamai dengan hidup yang tidak mudah. "Kamu sudah lama jadi driver?" tanya Aurelia tiba-tiba. Raka sedikit terkejut. "Hampir 4 tahun, Bu." "Capek?" Raka menyenyum kecil. "Capek itu pasti, tapi saya bersyukur masih bisa kerja jujur."
Kalimat sederhana itu membuat Aurelia terdiam lama. Ia terbiasa mendengar kalimat besar, target, strategi, margin, ekspansi. Namun kalimat Raka terasa jujur, tanpa topeng. "Kalau hujan begini, kamu tidak takut sakit?" tanya Aurelia, lanjutnya. "Takut, Bu, tapi ibu saya lebih takut kalau saya tidak pulang bawa uang," jawab Raka pelan. Aurelia menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa malu dengan keluhannya sendiri. Hari itu Aurelia pulang lebih larut dari biasanya. Hujan sudah reda, menyisakan udara lembab. Sesampainya di rumah, Aurelia tidak langsung turun dari motor. "Raka," panggilnya ragu. "Iya, Bu." "Kamu mau minum teh sebentar? Di depan rumah saja." Raka terdiam. Ia tahu batas. Tapi ia juga melihat wajah Aurelia yang tidak memerintah, hanya berharap. Kalau tidak merepotkan, mereka duduk di teras. Tidak ada kemewahan, hanya teh hangat dan suara malam. Aurelia melepas sepatunya. Raka melepas helmnya. "Sejak suami saya meninggal," Aurelia memulai, "rumah ini terasa terlalu besar." Raka tidak menyela. "Saya dikelilingi banyak orang, tapi tidak ada yang benar-benar bertanya apakah saya baik-baik saja." Raka menatap cangkir tehnya. "Kadang, yang paling sepi itu bukan yang sendirian, Bu, tapi yang tidak boleh terlihat lemah." Kalimat itu menusuk tepat ke hatinya. Malam itu untuk pertama kalinya, Aurelia merasa dilihat sebagai manusia. Bukan jabatan, bukan kekayaan. Kedekatan mereka mulai terlihat. Satpam rumah mengenali Raka. Asisten Aurelia mulai memperhatikan frekuensi namanya muncul di aplikasi. Dan Aurelia mulai menunggu. Ia menunggu notifikasi, menunggu suara motor, menunggu percakapan singkat di perjalanan. Namun Raka mulai menjaga jarak. Ia menjawab seperlunya. Ia menolak ketika Aurelia menawarkan makan malam lagi. "Saya tidak enak, Bu. Orang seperti saya tahu batas." Kata-kata itu membuat Aurelia sesak. "Apakah kehadiran saya menyulitkanmu?" tanya Aurelia lirih. Raka menatap jalan di depannya. "Bukan, justru karena saya menghormati ibu." Aurelia pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Ia sadar, semakin ia membuka hati, semakin besar jurang di antara mereka terlihat. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, Aurelia takut. Bukan takut kehilangan harta, bukan takut kehilangan reputasi, tapi takut kehilangan seseorang yang belum benar-benar ia miliki. Kedekatan yang tumbuh pelan mulai diuji oleh kesadaran akan perbedaan dunia. Perasaan telah muncul, namun keberanian belum menyusul. Dan hujan berikutnya akan membawa pilihan, bertahan dalam jarak atau melangkah lebih dekat dengan resiko terluka. Aurelia berdiri di depan cermin kamar mandi lebih lama dari biasanya. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi, tapi pikirannya tidak berada di sana. Pagi itu, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya berdebar. Ia berharap Raka yang menjemputnya sore nanti. Bukan supir, bukan mobil mewah. Raka. Kesadaran itu membuatnya tersenyum pahit. "Sejak kapan aku menjadi seperti ini?" gumamnya. Di kantor, Aurelia kehilangan fokus. Laporan-laporan menumpuk tanpa benar-benar ia baca. Setiap getaran ponsel membuatnya menoleh cepat. Namun hingga sore, nama Raka tidak muncul. Driver lain. Aurelia menahan kekecewaan yang tidak seharusnya ia rasakan. Hujan turun saat Aurelia akhirnya memesan perjalanan pulang. Motor berhenti, bukan Raka. Di perjalanan, tanpa ia duga mereka berhenti di lampu merah. Di sampingnya, sebuah motor lain berhenti. Raka. Ia tertawa kecil bersama seorang penumpang perempuan muda. Sederhana, akrab. Sesuatu di dada Aurelia terasa sesak. Ia menoleh cepat, takut terlihat. Tidak ada alasan baginya untuk merasa seperti itu. Tidak ada hak. Namun perasaan tidak mengenal logika. Malam itu Aurelia tidak bisa tidur. Bayangan Raka tersenyum pada orang lain terus menghantuinya. Dan di sanalah ia menyadari kebenaran yang tak bisa lagi ia sangkal. Ia menyukai Raka. Beberapa hari berlalu tanpa pertemuan. Aurelia sengaja memesan di jam-jam yang biasa, berharap sistem mempertemukan mereka lagi. Namun takdir seolah bermain-main. Hingga suatu malam, saat hujan turun deras,
Notifikasi itu akhirnya muncul. Raka Pradipta menerima pesanan Anda. Jantung Aurelia berdegup kencang. Perjalanan itu sunyi, terlalu sunyi. Raka, panggil Aurelia akhirnya. Iya, Bu. Kamu menghindar dariku? Motor melambat. Raka menarik napas panjang. Saya hanya mencoba bersikap benar. Apa artinya benar? Suara Aurelia bergetar. Artinya tidak membuat ibu berharap pada sesuatu yang tidak seharusnya. Aurelia terdiam. Dadanya terasa perih. Kalau aku bilang, aku berharap, ucapnya pelan. Raka berhenti di pinggir jalan. Hujan turun semakin deras. Ia menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, dunia berhenti. Aku janda, Raka. Aku bukan perempuan lemah, tapi aku juga manusia. Raka menunduk. Tangannya mengepal. Justru karena itu, Bu, katanya lirih. Saya takut. Perasaan telah terucap, meski belum sepenuhnya dinyatakan. Cemburu telah hadir, meski tanpa hak. Dan kini dua hati berada di persimpangan. Melanjutkan dengan resiko terluka, atau mundur sebelum semuanya terlalu dalam. Hujan masih turun, dan keputusan semakin mendesak. Gosip tidak pernah datang dengan suara keras. Ia menyusup pelan, lewat tatapan, bisikan, dan senyum yang terlalu tipis. Aurelia mulai merasakannya di kantor. Beberapa manajer senior mendadak menjadi terlalu formal. Sekretarisnya ragu-ragu setiap kali menyebut nama Raka saat memesan perjalanan. Bahkan satu kali, ia mendengar kalimat yang tidak seharusnya ia dengar. Bu Aurelia sekarang sering pulang naik ojol ya? Katanya drivernya sama terus. Aurelia berhenti melangkah. Dadanya mengeras. Ia bisa menghadapi laporan rugi miliaran tanpa berkedip. Tapi kalimat-kalimat itu mengusik sesuatu yang lebih rapuh. Malam itu, ia menatap ponselnya lama sebelum memesan perjalanan. Dan untuk pertama kalinya, ia ragu menekan tombol pesan. Raka merasakannya lebih dulu. Rekan-rekan sesama driver mulai bercanda berlebihan. Ada yang iri, ada yang mencibir. Enak ya, narik penumpang sultan. Jangan-jangan nanti jadi supir pribadi. Raka senyum kaku. Ia tidak marah, tapi ada sesuatu yang retak pelan-pelan. Suatu sore, ketika Aurelia menawarinya makan malam lagi, Raka menolak dengan alasan yang dibuat-buat. Saya capek, Bu. Padahal yang lelah bukan tubuhnya, melainkan harga dirinya. Ia pulang malam itu dengan pikiran kacau. Di rumah kontrakan sempit, ia duduk di lantai menatap dinding. Aku ini siapa? Gumamnya. Ia takut menjadi bahan pembicaraan, takut dianggap memanfaatkan, takut tidak cukup pantas. Aurelia menghadiri jamuan makan malam sosialita. Gaun mahal, lampu kristal, tawa yang dibuat-buat. Seseorang menyinggungnya dengan nada bercanda. Kamu sekarang lebih sederhana ya, Lia. Katanya sering naik motor. Aurelia tersenyum tipis. Aku menikmati hal-hal yang nyata. Namun di balik senyum itu, hatinya bergetar. Ia menyadari satu hal pahit. Dunia yang selama ini ia bangun tidak ramah pada pilihannya. Malam itu, ia pulang dengan kepala berat. Ia memesan ojol. Raka. Perjalanan berlangsung sunyi. Terlalu sunyi. Aurelia ingin bercerita, tapi kata-kata terasa berat. Ia takut setiap kalimatnya justru menambah beban Raka. Hari-hari berikutnya, mereka jarang bertemu. Bukan karena aplikasi, tapi karena keduanya sama-sama menahan diri. Aurelia mulai kembali menggunakan mobil dinas, Raka menerima order lain. Mereka berpura-pura baik-baik saja. Namun setiap hujan turun, kenangan kembali. Suatu malam, Raka berdiri di depan rumah Aurelia setelah mengantar penumpang lain. Ia menatap gerbang itu lama. Ia tidak menekan bel. Aurelia, di dalam rumah, menatap jendela. Ia berharap mendengar suara motor yang ia kenal. Tidak ada. Malam itu, dua orang menangis di tempat yang berbeda, karena alasan yang sama. Gosip telah melukai, tekanan sosial telah menekan. Dan jarak kini bukan lagi soal perbedaan dunia, melainkan keputusan untuk saling melindungi dengan cara yang salah. Hujan masih turun, namun kini terasa lebih dingin, dan badai yang sesungguhnya belum datang.
Aurelia akhirnya menyerah pada rindu. Malam itu hujan turun deras seperti ingin meluruhkan segaranya. Ia membuka aplikasi dengan tangan sedikit gemetar. Raka Pradipta menerima pesanan Anda. Hatinya berdegup keras. Motor berhenti di depan rumah. Raka turun. Wajahnya lebih kurus dari terakhir mereka bertemu. Perjalanan berlangsung tanpa kata. Ketika sampai, Aurelia tidak langsung turun. "Raka?" ucapnya pelan. "Iya, Bi. Aku capek pura-pura tidak peduli." Raka menutup matanya sejenak. "Saya juga." Hujan mengguyur deras. Kata-kata tertahan di antara mereka. "Aku tidak butuh diselamatkan. Aku hanya ingin ditemani." Raka menggenggam stang motor erat-erat. "Dan saya takut," katanya parau. "Tidak cukup kuat untuk berdiri di samping ibu." Keesokan harinya, Raka membuat keputusan. Ia menonaktifkan aplikasi. Ponselnya ia letakkan di meja. Jaket hijaunya tergantung, basah oleh hujan semalam. Ibunya menatap heran. "Kenapa tidak narik hari ini?" Raka tersenyum lemah. "Lagi mikir, Bu." Ia tahu, jika ia terus dekat, gosip akan semakin liar. Harga diri Aurelia akan terus diseret. Dan ia akan selalu merasa kecil. Sementara itu, Aurelia menunggu. 1 jam, 2 jam. Tidak ada notifikasi. Perasaan buruk merambat pelan. Malam itu, Aurelia duduk sendirian di ruang tamu besar. Ia membuka album lama, foto dirinya dan mendiang suami. Ia tersenyum pahit. "Dulu aku hidup sesuai harapan orang," bisiknya. "Dan aku kehilangan diriku sendiri." Ia menutup album itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aurelia mengambil ponsel, menelpon nomor yang ia simpan. Nomor Raka. "Raka?" Suaranya bergetar. "Kalau aku yang melangkah, apakah kamu masih mau berdiri?" Hening lama di seberang. "Saya tidak ingin ibu berkorban terlalu banyak," jawab Raka pelan. "Aku tidak berkorban," kata Aurelia tegas. "Aku memilih." Mereka bertamu di bawah hujan. Bukan sebagai pengusaha dan driver. Bukan sebagai janda dan pekerja. Hanya dua manusia yang lelah melawan perasaan. "Aku tahu, dunia akan menghakimi," ujar Aurelia. Raka menatapnya dalam. "Saya tidak bisa menjanjikan hidup mewah." Aurelia tersenyum. Air mata bercampur hujan. "Aku sudah punya segalanya, kecuali keberanian." Akhirnya, Raka mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menunduk. Perpisahan hampir terjadi. Namun keberanian datang di saat terakhir. Kini, pilihan telah dibuat. Bukan tanpa resiko. Bukan tanpa luka. Namun hujan itu bukan lagi tanda kesedihan. Ia adalah hujan sebelum pagi. Pagi itu hujan tidak turun. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar rumah Aurelia, memantul di lantai marmer yang selama ini terasa dingin. Hari itu, rumah itu tidak lagi sunyi. Aurelia berdiri di dapur, mencoba menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya kanggung, tapi bibirnya tersenyum. Raka masuk perlahan. "Kopi atau teh?" tanya Aurelia. Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Teh saja, biar tidak kaget sama hidup baru." Mereka tertawa pelan. Tidak ada kemewahan di meja makan pagi hari itu. Namun ada sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Kehangatan. Keputusan Aurelia bukan tanpa konsekuensi. Dewan direksi mempertanyakan. Teman-teman lamanya menjauh. Beberapa kontrak memang terasa lebih dingin. Namun Aurelia tidak lagi gentar. "Aku tidak kehilangan profesionalismeku hanya karena aku memilih bahagia," katanya tegas dalam rapat. Sementara itu, Raka mulai belajar hal baru. Dengan bantuan Aurelia, tanpa paksaan, ia mengikuti kursus teknik dan manajemen bengkel kecil. "Aku tidak ingin bergantung padamu," ujar Raka suatu malam. Aurelia menggenggam tangannya. "Dan aku tidak ingin menyelamatkan kamu. Kita berjalan sejajar." Beberapa bulan kemudian, hujan turun kembali. Raka tidak lagi mengenakan jaket hijau itu. Ia berdiri di depan bengkel kecil dengan papan nama sederhana. Bengkel Pradipta. Aurelia datang tanpa pengawalan. Ia turun dari mobil dan berjalan ke arah Raka. "Raka, masih ingat pertama kali kamu meminjamkanku helm?" katanya. Raka mengingat. "Waktu itu saya tidak tahu akan sejauh ini." Aurelia menggeleng. "Aku juga tidak." Mereka berdiri bersampingan menatap hujan yang turun pelan.
Helm itu kini tergantung di dinding bengkel, bukan sebagai kenangan masa lalu, melainkan simbol perjalanan. Di bawah hujan yang sama, dua dunia yang berbeda tidak lagi bertabrakan. Mereka menyatu, bukan karena kekayaan, bukan karena pengorbanan sepihak, melainkan karena keberanian untuk memilih bahagia. Dan jika suatu hari hujan turun lebih deras dari biasanya, mereka tahu mereka akan tetap berdiri bersama.